Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal qur'ana fi syahri Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi zawil huda wal furqan. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raqiin. Al-ayah. Sahabat FSH yang hebat, pada bulan Ramadan ini kita sebagai umat muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah zakat fitrah. Dan ibadah ini dapat menjadi kebaikan yang akan dilipat gandakan ganjarannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kehidupan sehari-hari kita sering melihat atau sering menjumpai realitas-realitas sosial di mana masih banyak orang-orang yang masih terlilit dalam hutang piutang karena berada dalam keterbelakangan ekonomi. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Quran berfirman pada Quran surat At-Taubah ayat 60. Bismillahirrahmanirrahim. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa bani sabili faridatan minallah wallahu alimun hakim. Al-ayah. Dari ayat tersebut terdapat 8 golongan yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah orang fakir, yang kedua orang miskin, yang ketiga amil zakat, yang keempat orang mu'allaf, yang kelima budak, yang keenam orang yang terlilit hutang, yang ketujuh fi sabilillah, dan yang kedelapan orang yang berada dalam perjalanan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas orang yang terlilit hutang atau yang kita sebut dengan ghorimin. Imam Ibnu Atsir dalam karyanya Jami'ul Usul fi Ahaditsir Rasul mengatakan bahwa ghorimin adalah orang yang berhutang untuk melunasi hutang orang lain atau orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sedangkan Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Tafsir Ibnu Katsir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ghorimin adalah orang yang berhutang yang hutangnya digunakan untuk membayar denda pembunuhan yang ditujukan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Dan Imam Ibnu Asyur mengatakan dalam karyanya yang berjudul Tafsir Tahrir wa Tanwir bahwa barang siapa yang berzakat kepada orang yang terlilit utang, maka baginya rahmat bagi penghutang dan yang memberikan hutang. Sahabat FSH yang hebat, lalu bagaimana orang yang terlilit hutang namun dia masih berada dalam kemaksiatan? Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' mengatakan bahwa para ulama sepakat untuk tidak menzakati orang yang terlilit hutang tetapi masih dalam kemaksiatan. Lalu apalagi selain maksiat yang dapat menghalangi zakat, yaitu adalah menghambur-hamburkan harta atau hedonisme. Karena Allah tidak suka hambanya yang menghambur-hamburkan hartanya. Sebagaimana dalam firman-Nya Quran surat Al-Isra ayat 26, Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wasyaitanu kana lirabbih kafura. Bahwa sesungguhnya orang-orang yang suka menghambur-hamburkan hartanya termasuk dalam sahabat-sahabat syaitan, dan syaitan kepada Tuhannya adalah ingkar. Lalu ada riwayat dalam kitab hadis Muslim mengatakan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nafasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya nafasallahu yaumal qiyamah wa man yassara ala mu'asirin yassarallahu fid dunya wal akhirah. Abi Hurairah berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan orang mukmin, maka Allah akan hilangkan kesulitan baginya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang meringankan kesulitan orang
maka Allah akan meringankan kesulitannya di dunia dan di akhirat. Sahabat Efesa yang hebat, dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa terdapat 4 kategori yang dapat disebut sebagai ghorimin. Yang pertama, orang yang meminjam atau orang yang berhutang yang ditujukan untuk kepentingan umum, seperti membangun rumah sakit untuk korban bencana. Yang kedua, orang yang berhutang yang hutangnya digunakan untuk mendamaikan kedua belah pihak. Yang ketiga, orang yang berhutang yang hutangnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, orang yang berhutang yang digunakan untuk membayarkan hutang orang lain. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat lebih memahami makna dan urgensi dalam membawa kepentingan zakat bagi mereka yang membutuhkan. Sekian ilmu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.